dengan saya sampai dengan 3 pertemuan ke depan untuk menyusun tinjauan pustaka atau state of the art itu akan dengan saya. Lalu minggu depan masih dengan saya dengan pengacuan dan perujukan sumber pustaka. Jadi ini akan dibuat 2 kali pertemuan, part 1 dan part 2. Nah itu dua-duanya akan dengan saya. Nanti baru pertemuan berikutnya ini kan berarti pertemuan keberapa nih? 12 ya, sebetulnya pertemuan keberapa? 8, 9, 10. Pertemuan 11 nanti akan dengan Pak Martua lagi menyusun daftar pustaka, catatan kaki atau akhir dan para prase. Lalu pertemuan 12 dengan Pak Martua sampai dengan pertemuan ke-14 dengan Pak Martua. Dan kalau saya boleh buat sekuensial ya, mata kuliah BMI ini sesi pra UTS itu berpikir. Nah, sesi pasca UTS ini menulis gitu. Jadi kemarin teman-teman sudah diajarkan bagaimana cara berpikir, bagaimana berpikir secara ilmiah, dan sekarang teman-teman nanti akan mulai belajar. Kita semua mulai belajar untuk menulis. Jadi karena sama mata kuliahnya berpikir dan menulis ilmiah, nah sesi pasca UTS ini kita akan lebih ke menulis. Jadi praktikumnya pun tugas individu yang menulis laporan BMI itu. Nah terus karena kita sudah lihat ini, kita bisa lanjutkan ke PPT-nya. Tapi tadi kan harapannya semua sudah melihat dan sudah menyaksikan ininya ya, PPT bernarasinya. Jadi nanti kita review sedikit saja. Kita punya banyak waktu untuk bisa berdiskusi. Menanyakan tugas yang pribadi pun tidak apa-apa kalau misalkan sudah mulai ada pertanyaan. Nah ini mata kuliah berpikir dan menulis ilmiah KPM 201. Sekarang kita masuk di PB 06 pertemuan ke-8 yaitu menyusun tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini nanti saya lihat bagaimana posisinya dalam tulisan ilmiah biasanya ada di mana, nanti saya jelaskan setelah ini. Ini ada 3 tinjauan pustaka, lalu yang kedua tujuan dan penggunaan pustaka, dan yang terakhir adalah proses menyusun tinjauan pustaka. Nah, kita awali dengan supok kebahasan pertama dulu, yaitu definisi dan lingkup tinjauan pustaka. Sudah disaksikan kan PPT bernarasinya, meskipun mungkin belum selesai ya, karena tadi saya beri waktunya agak sempit, sedangkan PPT bernarasinya cukup panjang, ada 40 menit, jadi paling tidak 6.1 pasti sudah disaksikan. Nah, ada yang mau bertanya dulu terkait 6.1, definisi dan lingkup tinjauan pustaka. Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak akan memaksa ada yang bertanya, pokoknya kalau nggak ada yang nanya, bagian saya yang nanya gitu. Ada yang mau nanya dulu? Septi, silakan. Septiawan, Febrianto, ini praktikumnya sama saya nih. Septiawan, yuk. Enggak. Gap dalam penelitian yang telah dilakukan, Mas Ibu, gapnya itu sendiri maksudnya apa ya Bu? Saya masih kurang paham soalnya. Jawab satu dulu ya, supaya nanti nggak numpuk dan nggak lupa. Kalau ada pertanyaan 6.1. Nah, salah satu dari lingkup tinjauan pustaka yaitu adalah, kalau kita baca di sini ya, tinjauan pustaka akan memberikan suatu tinjauan umum terkait pengetahuan saat ini sehingga kita akan dapat mengidentifikasi teori dan metodologi yang relevan dan gap dalam penelitian yang telah dilakukan. Jadi, yang dimaksud dengan gap di sini adalah bisa ketidaksesuaian antara satu penelitian dengan penelitian lain. Misalkan, dalam penelitian si X, ternyata partisipasi itu berpengaruh terhadap kesejahteraan. Tapi dalam penelitian si Y, partisipasi itu tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Jadi, kalian bisa menemukan, oh ternyata ada ini, atau antara satu penelitian dengan penelitian lain. Itu gap yang pertama. Gap yang kedua bisa juga misalkan gini, untuk teman-teman yang topik penelitiannya itu baru banget, yang topik penelitiannya itu unik, itu teman-teman bisa menemukan dari tinjauan pustaka, ternyata masih belum ada nih yang meneliti kaitan X dengan Y misalnya. Itu gap. Jadi gap di sini, saya ulang lagi, jadi gap di sini yang pertama bisa tadi,
eh, bedanya hasil penelitian antara satu penelitian lain. Gap yang kedua adalah menemukan kekosongan penelitian. Misalkan, kan sebetulnya ya menulis tinjauan pustaka tuh kayak kita tuh dipaksa untuk membaca, lalu kita nanti untuk mencari ide, kita mau meneliti apa, itu bisa juga gitu. Jadi kalau saya tipe orang yang menulis tuh nggak dari bab satu tuh susah. Bab satu tuh susah, kita tuh harus apa ya? Harus kayak merangkai kalimat sendiri gitu kan. Sedangkan kalau tinjauan pustaka kan paling enggak kita kayak menggabung-gabungkan pemikiran-pemikiran orang. Saya selalu menulis itu dari bab 2 dulu terus baru ke bab 1. Karena menurut saya itu lebih gampang. Nah, dengan menulis dari bab 2 dulu terus ke bab 1, jadi kita tuh ketemu gitu. Oh, ternyata penelitian tentang ini masih belum banyak nih yang meneliti misalnya. Oh, ternyata penelitian mengenai misalkan kan saya topik-topik penelitian saya biasanya tentang kependudukan. Oh, ternyata migrasi internasional itu selalu yang diteliti itu kebanyakan perempuan yang pergi. Tapi jarang yang meneliti laki-laki yang bermigrasi internasional, bagaimana misalkan perempuan yang ditinggalkan. Kalau perempuan yang pergi, laki-laki ditinggalkan, itu banyak penelitiannya. Nah, sekarang laki-laki yang pergi, perempuan yang ditinggalkan, kita mau melihat bagaimana kemandirian si perempuan tersebut, misalkan di rumah, bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh si perempuan tersebut, apakah masih harus nelpon ke suaminya, misalnya untuk membeli tanah, untuk apa tuh, apakah harus nelpon ke suaminya gitu, ataukah dia bisa memutuskan sendiri. Nah, jarang tuh yang meneliti tentang itu gap gitu. Jadi, dan itu pun salah satu manfaat dari kita melakukan tinjauan pustaka. Itu gap yang dimaksud kira-kira, Septiawan. Oke, Ibu, paham. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya, silahkan. Atau mau menjawab tadi pertanyaan dari Septiawan, mau menambahkan dari saya, nggak apa-apa. Nah, ini saya perlihatkan dulu. Lingkup tinjauan pustaka selalu mengaitkan dengan pernyataan tesis atau pernyataan atau pertanyaan penelitian yang dikembangkan, karena saya lihat sepertinya PPT bernarasinya kan cenderung apa ya, belum ada penjelasan lebih mendalam, jadi makanya saatnya di kuliah. Pertama, selalu mengaitkan dengan pernyataan tesis atau pertanyaan penelitian yang sedang dikembangkan. Ini, jadi meskipun bab 1 kita misalkan belum bikin nih, bab 1 itu kan terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian gitu-gitu kan. Kalau tujuan penelitian tuh saya dari awal tuh selalu bikin. Tapi kalau latar belakang, itu saya susah untuk nyari ide kalau saya belum bikin tinjauan pustaka. Jadi paling enggak misalkan bab 1 sudah ada pertanyaan penelitian ya, nah itu selalu kaitkan ke situ gitu. Jadi nanti saya akan coba misalkan, saya akan coba praktekkan penelitian dari beberapa teman yang ada di sini, tunjukkan judul penelitiannya apa, tunjukkan tujuan penelitiannya apa, lalu coba rumuskan apa saja yang harus ada dalam tinjauan pustaka. Nanti kita coba praktekkan. Lalu yang kedua, mensintesis ke dalam suatu ringkasan mengenai yang diketahui dan tidak diketahui. Yang ketiga, mengidentifikasi hal yang menjadi kontroversi dalam pustaka. Ini tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi misalkan dalam tinjauan pustaka itu biasanya ada kontroversi. Karena antara satu penelitian dengan penelitian lain bisa jadi konsep yang digunakan sama, variabel yang digunakan sama, tapi hasil penelitiannya itu beda gitu. Kok bisa gitu sih? Oh, ternyata yang satu konteksnya di perkotaan, oh ternyata yang satu konteksnya di pedesaan. Misalkan bagaimana ternyata pernikahan anak berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap kesetaraan gender yang ada dalam rumah tangga tersebut misalnya. Tapi yang satu konteksnya di perkotaan, yang satu konteksnya di pedesaan, bisa jadi beda gitu. Jadi kontroversi itu yang nanti harusnya teman-teman bisa menangkap dari tinjauan pustaka. Dan yang terakhir, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan penelitian baru, itu sangat bisa. Jadi pertanyaan penelitian itu masih bisa bolak-balik. Jadi saya nggak bilang bahwa bab 1 panah, bab 2 panah, bab 3 tuh enggak. Karena itu sangat bisa bolak-balik. Jadi setelah bikin bab 2, ternyata terinspirasi bab 1-nya harus diperbaiki apa. Itu sangat bisa gitu. Jadi meskipun nanti teman-teman misalkan sudah nyetor bab 1, di pertemuan berikutnya mau nyetor bab 1 yang sudah direvisi karena hasil dari mendapatkan inspirasi di bab 2, sangat boleh. Silakan. 6.1, ada yang mau ditanyakan? Arum, boleh. Karena Arum kayaknya dari tadi ini. Ada yang mau ditanyakan, silahkan Rum. Kalau kontroversi sama gap itu berarti sama tuh beda, Bu? Kalau gap itu tuh biasanya gini, kalau gap itu bisa jadi begini, gap itu bisa kekosongan, bisa juga berisi kontroversi gitu.
Jadi kalau dalam MPS ya, dalam metodologi penelitian sosial, misalkan di bab 1, itu memang teman-teman diminta untuk mencari gap. Gap di sini bukan berarti selalu kekosongan, tapi gapnya misalkan gini, dalam pasal 34 ayat berapa lah gitu, saya nggak tahu, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu ya, itu dari kita bisa bilang itu dari sisi kebijakan. Tapi secara empiris kita bisa temukan bahwa masih banyak misalkan anak-anak terlantar yang kemudian menjadi gelandangan dan sebagainya gitu. Jadi itu kita bisa bilang itu gap, karena ada ketidaksesuaian antara sisi empiris dengan sisi tadi kebijakan. Itu bisa gap. Jadi itu pun kontroversi kan, yang satu begini, yang satu begini gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau kontroversi itu bagian dari gap. Namun kalau kontroversi biasanya lebih ke tidak cuman bertentangan ya, tapi juga dia bertentangannya dalam hal yang misalkan dia tingkat kedalaman pertentangannya itu di dalam gitu kalau kontroversi. Dan itu misalkan mau meneliti mengenai pola migrasi laki-laki dan perempuan. Pola migrasi laki-laki dan perempuan ya. Itu rupanya berbeda. Yang laki-laki cenderung begini, yang perempuan cenderung begini. Tapi itu untuk konteks misalkan di Jawa, yang memang misalkan, saya kalau ngasih contoh gender tuh masuk nggak ya, karena mahasiswa semester ini tuh belum dapat gender, tapi nggak apa-apa lah. Misalkan kita menemukan bahwa ada perbedaan pola migrasi antara laki-laki dan perempuan, tapi semua konteksnya itu selalu di Jawa gitu, karena Jawa itu punya ideologi gender yang jelas gitu, laki-laki harus mengerjakan ini, perempuan mengerjakan ini, laki-laki tidak boleh mengerjakan ini, perempuan tidak boleh mengerjakan ini misalnya. Tapi di daerah misalkan yang ideologi gendernya lebih tidak sekental yang ada di Jawa misalnya, itu tidak ditemukan perbedaan pola migrasi antara laki-laki dan perempuan. Itu suatu hal yang kontroversi karena yang satu begini, yang satu begini. Gitu. Atau bisa juga misalnya, ini kan kontroversi itu di sini ya. Iya, kontroversi itu contohnya seperti itu. Atau bisa juga misalkan hal-hal yang dianggap kurang hal-hal yang dianggap bahwa itu masih tabu untuk dibicarakan. Nah sekarang misalkan kan dalam buat pustaka itu bisa bentuk kronologis, artinya dari tahun ke tahun, bisa juga bentuknya tematik ya. Nah untuk yang kronologis misalkan itu bisa kelihatan bahwa di tahun-tahun sebelumnya penelitian semacam ini tuh, misalkan penelitian soal kekerasan dalam rumah tangga, jangan-jangan itu masih tabu dulu gitu. Sedangkan sekarang tuh enggak, itu bisa diidentifikasi dalam tinjauan pustaka. Penelitian mengenai bagaimana pola hubungan seks sebelum menikah. Dulu mungkin masih tabu, hamil di luar nikah misalkan itu masih tabu untuk diteliti. Sekarang jangan-jangan juga sudah lebih bisa diteliti gitu. Itu juga bagian dari kontroversi. Jadi lebih luas sih sebetulnya. Arun. Makasih Bu. Ya, Hafiz, silakan. Ya Bu, maaf izin oke. Ya. Itu saya masih bingung aja sama poin yang satu saya kurang mengerti. Boleh dijelaskan nggak Bu? Oke. Di dalam gitu. Oke, sip. Mensintesis, saya boleh bilang dalam bahasa mudahnya itu seperti menjahit. Jadi dalam mini studi pustaka atau laporan BMI yang nanti teman-teman lakukan itu nanti ada yang namanya analisis dan sintesis. Nah, analisis itu semacam kita kan hanya kalau menganalisis itu gini, ini yang setuju misalkan, ini yang merasa bahwa partisipasi ada pengaruhnya dengan kesejahteraan. Sedangkan pustaka-pustaka ini yang merasa bahwa partisipasi itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Itu analisis. Oh, ini konteksnya di sini, ini pengaruhnya ini, dampaknya ini pengaruhnya ini, dampaknya ini, itu sintesis. Itu analisis, sorry. Nah, kalau sintesis itu kita semacam sudah menjahit. Misalnya, oh ini yang hasil seperti ini, itu konteksnya untuk di pedesaan, konteksnya untuk mereka yang penelitiannya di tahun 2000 ke atas misalnya, itu sintesis. Dan dia sudah menjahit antara empiris misalnya, dia sudah menjahit antara misalkan gini, untuk membuat tinjauan pustaka itu kan kita bisa melihat secara empiris, kebijakan, atau teoritis.
Gitu ya. Jadi bedakan. Untuk membuat tinjauan pustaka tuh kita paling tidak ada 3 hal yang bisa kita manfaatkan untuk tinjauan pustaka. Misalkan yang pertama adalah empiris. Empiris ini misalkan dari jurnal penelitian gitu ya. Jurnal penelitian, skripsi, tesis, dan sebagainya. Bisa juga yang sifatnya teoritis. Teoritis ini biasanya diperoleh dari buku-buku teori. Misalkan kalau yang itu mungkin ada buku komunikasi misalnya. Terus modul misalkan, itu teoritis. Dan ada satu lagi, itu biasanya bersifat misalkan kebijakan. Nah, kalau kebijakan tuh misalkan teman-teman lihat dari undang-undang, dari misalkan dari Kepres dan sebagainya. Itu kebijakan. Nah, tinjauan pustaka itu bisa diambil dari 3 hal ini. Dan ketika teman-teman melakukan sintesis, itu artinya sudah bisa menjahit. Menjahit itu gini, dalam teori Ravenstein disebutkan bahwa perempuan bermigrasi dengan jarak lebih pendek dibandingkan laki-laki. Namun penelitian Wahyuni tahun 2020 menyebutkan, atau misalkan namun data BPS itu bisa masuk di sini juga dalam empiris. Namun data BNP 2 TKI tahun 2020 menyebutkan bahwa 75% migran internasional itu adalah perempuan. Itu sintesis. Jadi menjahit antara teori tadi dengan empiris. Misalkan, bisa juga seperti tadi yang saya sampaikan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, 2, 3 disebutkan bahwa misalnya sumber daya alam dan lain sebagainya itu dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, misalnya gitu. Saya nggak hafal secara narasinya gimana, tapi isinya itu. Namun pada penelitian Darmawan, misalnya Pak Arya, 2015 menyebutkan bahwa masih banyak sumber daya alam, misalnya, yang dikelola oleh pihak swasta dan malah kemudian menyengsarakan masyarakat, gitu. Jadi itu sintesis. Itu bagian dari tinjauan pustaka juga, dan skillnya itu udah skill yang agak atas, karena kalau tinjauan pustaka itu, kalau nanti deh ketika langkah ya, nanti saya sebutkan deh ketika langkah. Tapi itu skill yang agak atas, jadi mensintesis tuh gitu. Kalau analisis tuh kita cuman kayak menjembreng, apa sih bahasa Sunda, itu dijembrengkan gitu bahasa Sundanya, apa ya, ini tuh jadi lebih detail gitu ya Bu? Iya, kalau analisis tuh kita cuma kayak mendetailkan gitu loh. Terus kita dijejer gitu ya, dijejer. Nah, jembreng tuh dijejerkan. Ini penelitian si X, faktor yang pengaruhinya ini, dampaknya ini penelitian si Y, ini penelitian si Z. Nah, kalau sintesis itu teman-teman tuh udah ngejahit antara penelitian si X, si Y, si Z. Penelitian Wahyuni, Nurdinawati, dan si Haloho menyebutkan demikian. Namun penelitian Firyanita, Kirani, dan siapa gitu menyebutkan demikian. Itu sintesis, jadi sudah membuat begitu. Oh, jadi nyambungin gitu. Dia sudah disambung-sambungkan kalau sintesis. Nirnawati, silahkan. Ini sepertinya praktikumnya nggak di saya. Ya Bu, jadi saya mau bertanya tentang ini Bu, topik dengan tinjauan pustaka kan saling berhubungan dan berkaitan ya Bu. Ya. Nah, bisa nggak Bu, kalau kan itu kita menentuin topik dulu baru kita nyusun tinjauan pustaka. Bisa nggak Bu, kita lihat dulu tinjauan pustaka baru topik yang pasti itu kita tentuin, kayak topik, ini topik yang pasti setelah lihat tinjauan pustaka. Kalau menurut saya ya, topik itu kan sifatnya paling umum. Jadi topik itu pasti duluan ya. Topik itu pasti duluan. Yang bisa belakangan itu judul atau tema. Tapi topik tuh saya rasa misalkan ya, saya nggak tahu sih teman-teman segalau itu kah sampai topik aja harus lihat itu dulu. Kalau menurut saya kalau topik itu berangkat dari minat. Jadi saya tuh nggak akan mungkin ngambil penelitian topiknya tentang komunikasi massa misalkan, karena saya nggak berminat di situ. Tapi topik saya itu misalkan saya akan ngambil topik mengenai migrasi. Tapi saya nggak tahu mau meneliti apa dari migrasi gitu. Jadi kalau topik kan biasanya 1 kata, 2 kata aja ya, dan itu cenderung umum.
Kayak teman-teman juga udah punya itu bahkan sebelum membaca menulis tinjauan pustaka kayaknya kalau menurut saya. Kalau judul dengan tema baru kita bisa gonta-ganti. Jadi setelah kita baca-baca pustakanya, oh ternyata masih jarang nih yang meneliti ini oh ternyata masih jarang nih yang melihat strategi nafkah tapi dikaitkan dengan konteks pandemi. Oh kayaknya masih jarang nih yang melihat bagaimana beban perempuan menikah ketika WFH misalnya. Itu topik awalnya pasti sudah gender tuh udah gitu di awal. Cuman dia mau meneliti apa tentang gendernya pasti setelah baca-baca gitu nih. Tapi apakah bisa begitu? Bisa, menurut saya masih bisa ganti topik kok. Saya zaman SP itu 3 kali ganti topik sampai dosennya tuh udah bosen. Tapi menurut saya susah di awal itu nggak masalah, lambat di awal tuh nggak masalah, karena begitu kita udah enak nih mau berpijak di mana, kesannya kita bisa lari, bisa ngejar teman-teman yang baru pusingnya nanti gitu. Saya sih mendingan pusing di awal, topik gonta-ganti di awal nggak masalah. Iya Bu. Oh, maaf Bu, tadi sebenarnya ya saya tadi salah Bu. Harusnya yang itu, yang tema sama judulnya. Bisa. Udah nentuin topik, terus kayak udah ada judulnya sama temanya, tapi pas lihat tinjauan pustaka kayaknya kita lebih tertarik ganti judul yang kayak lebih berkaitan gitu Bu. Iya, kayak yang seperti itu tadi. Bu, makasih banyak Bu. Anir bisa. Wah, bagus nih, berarti sudah mulai sudah mulai kerasa gitu ketika membaca tinjauan pustaka tuh tiba-tiba kita dapat ide lain. Itu berarti benar-benar dibaca tuh Mirna. Oke, sekarang nampaknya 6.1 udah cukup ya. Kita lanjut dulu ke 6.2. Paling ini kali ya yang mau saya sebutkan karena tadi nggak ada yang nanya soal ini. Nah, ini. Jadi saya mau tegaskan soal ini. Laporan evaluatif. Teman-teman, tinjauan pustaka itu nama depannya aja tinjau, bukan ringkasan pustaka. Jadi jangan sampai salah melakukan tinjauan pustaka, karena ini banyak sekali dilakukan kesalahan, common mistake yang dilakukan kakak-kakak tingkat teman-teman gitu. Jadi tinjauan pustaka tuh bukan ringkasan pustaka, bukan kita nyomot, ngeringkas, potong, masukin sini, teori Uphoff, masukin sini, teori partisipasinya misalkan siapa dimasukin sini, enggak gitu. Yang namanya tinjauan pustaka itu adalah laporan evaluatif. Artinya teman-teman tuh harus baca dulu, baru kemudian dirangkai, direproduksi kata-katanya, nanti ada membuat parafrase ya, itu baru jadi tinjauan pustaka gitu. Jadi kalau membuat tinjauan pustaka teman-teman cuma menjejer dan copy paste itu ringkasan pustaka. Kalau dalam SP itu ada tempatnya nanti di bab 2. Jadi nanti saya tunjukkan. Teman-teman kan membuat mini studi pustaka ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana SP salah satu mahasiswa bimbingan saya. Kalau yang comot-comot tadi itu nanti ada tempatnya di bab 2. Bab 2 itu ringkasan pustaka. Nah, bab 3 itu tinjauan pustaka itu bukan lagi meringkas tapi meninjau. Artinya sudah ada proses analisis dan sintesis di situ. Enggak cuman meng-copy paste aja, enggak. Tapi tadi sudah mulai mengelompokkan yang setuju dengan yang setuju, yang tidak setuju dengan yang tidak setuju, yang konteks desa dengan konteks desa, yang konteks kota dengan konteks kota, yang penelitian tahun sekian sampai sekian tuh udah digolong-golongkan tuh, dianalisis. Nah, pas sintesis itu teman-teman udah bisa menjahit itu. Gitu. Jadi laporannya evaluatif ya. Misalnya saya ambil contoh, teman-teman tertarik untuk meneliti soal gender. Terus kita punya ada 3 teori tuh. Ada teori Harvard, teori Moser, teori Longwy misalnya. Kita punya 3 teori, itu nggak apa-apa ditulis gitu. Tapi kemudian kita melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing teori sehingga kita memutuskan bahwa akhirnya teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ini. Gitu. Baru ditulis dalam pustakanya boleh. Misalnya lagi, saya nggak hafal ya kalau teori-teori komunikasi. Misalkan teman-teman mau meneliti soal partisipasi, ada teori Uphoff misalkan, ada teori atau jangan partisipasi deh, saya itu juga. Misalkan kita mau menulis strategi nafkah, ada teori siapa misalkan ditulis di situ, itu boleh, teman-teman boleh masukin semua teori-teori itu, tapi kemudian ditinjau mana yang paling cocok. Karena strategi nafkah itu kan ada misalnya teori yang khusus untuk bidang pertanian, sedangkan teman-teman
yang dilihat strategi nafkahnya pada pedagang bukan pada petani, sehingga itu dirasa kurang cocok, sehingga yang digunakan misalkan dari Eliskah atau dari siapa gitu, nanti harus dituliskan di situ. Jadi laporannya evaluatif bentuknya. Itu paling untuk 6.1, kita bisa lanjut ke 6.2 dulu ya. 6.2 itu tujuan dan kegunaan tinjauan pustaka hampir sama sih. Hapus dulu bentar. Oke, di sini bagian mana yang belum paham? Ini adalah apa? Tujuan tinjauan pustaka ya kayaknya ya, kegunaannya. Membangun kerangka kerja teoritis dan metodologis untuk penelitian yang sedang dikerjakan. Menunjukkan familiarity peneliti dengan topik dan konteks keilmuannya. Memposisikan peneliti dalam relasinya dengan penelitian lain. Menunjukkan bagaimana penelitian yang sedang dikerjakan mengisi kesenjangan atau menyumbang pada suatu diskusi. Silahkan, dari 4 poin ini ada yang belum dipahami? Kerangka kerja teoritis paham lah ya, itu jadi kayak nanti membangun kerangka berpikir. Terus familiarity, sudah ada yang bertanya. Dian silahkan, Dian Asti Furoida. Ibu sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam. Ya. Izin bertanya terkait familiarity peneliti dengan topik dan konteks keilmuannya itu masih belum paham Bu, masih bingung. Terima kasih. Oke, menunjukkan familiarity peneliti dengan topik dan konteks keilmuan. Jadi, dengan kita membaca tinjauan pustaka orang, misalnya gini, kita membaca, misalkan Nirna bikin skripsi tentang pengaruh, misalnya pengaruh, Nirna, ininya apa Nir? Topik ininya apa? SP-nya kemarin, laporannya. Ini Bu, peran keluarga dalam pendapatan petani rumput laut. Oke, misalkan Nirna ingin melihat bagaimana pendapatan petani rumput laut ya. Tadi Dian yang nanya, tapi nggak apa-apa deh, saya mencontohkan punya Nirna misalkan. Mana sih kok petani rumput laut? Saya soalnya pernah penelitian tentang petani rumput laut juga. Kabupaten Lu, Sulawesi Selatan. Oke. Saya pernah ke Sulawesi Selatan dan meneliti soal itu juga, tapi bukan ke Luwu sih. Oke, misalkan soal pendapatan rumah tangga petani rumput laut. Nah, familiarity peneliti, yang dimaksud dengan familiarity peneliti dengan topik dan konteks keilmuan, berarti kita jadi bisa tahu ya, ini dari sisi pembaca dulu. Dari sisi pembaca, kita jadi bisa tahu, sebetulnya si peneliti itu pakai konsep siapa aja sih? Familiarity kan semacam kedekatan gitu ya. Jadi kira-kira dia pakai teori siapa aja? Dia membaca penelitian empiris siapa aja? Jadi kita jadi paham kemudian kenapa si peneliti ketika melakukan analisis dari hasil penelitian itu dia melakukan analisis semacam ini. Kita jadi paham, karena yang dibaca dia tuh ini gitu. Nah, itu dari sisi pembaca. Tapi kalau dari sisi penulis, dia jadi paham. Misalnya, penelitian semacam ini, itu mirip penelitian siapa aja. Familiarity ya, jadi dia terkait dengan kedekatan. Dia mirip penelitian siapa saja. Nanti ketika membahas, dia bisa kaitkan dengan teori siapa. Kalau temuannya gini, kira-kira nanti kita bisa analisis pakai temuan empiris yang mana gitu. Jadi, yang dimaksud dengan familiarity itu gitu. Jadi bisa dilihat dari sisi si pembaca. Kalau dari sisi si pembaca kita jadi paham kenapa dia menganalisis seperti itu. Karena buku yang dibaca dia tuh ini. Kenapa dia selalu mengaitkan misalkan pendapatan rumah tangga itu selalu dikaitkan dengan misalnya selalu dikaitkan dengan luasan lahan. Kalau rumput laut itu bukan lahan sih, ya taruhlah lahan misalkan. Kita selalu kaitkan dengan pendapatan itu akan selalu dipengaruhi dengan lahan. Pendapatan itu akan selalu dikaitkan dengan posisi petak rumput lautnya. Kalau posisinya strategis, maka dia akan cenderung pendapatannya tinggi. Tapi kalau posisinya terlalu tengah laut, maka jangan-jangan pendapatannya jadi tidak tinggi. Misalnya gitu. Jadi itu dari sisi pembaca kita jadi paham, ternyata dia menganalisisnya begitu karena dia baca penelitian sebelumnya, penelitian si X yang memang hasil penelitiannya begitu. Kok tiba-tiba mati nih komputernya.
Bentar ya, ini layar komputer saya mati sih, tapi kayaknya, nah balik lagi. Itu dari sisi pembaca, sedangkan dari sisi penulis gitu. Jadi kalau dari sisi penulis kita jadi kayak ada temennya gitu. Oh meneliti seperti ini, hasilnya begini, mirip penelitian siapa, maka saya bisa gunakan penelitian dia untuk menjelaskan kenapa penelitian saya bisa begitu. Satu hal yang menjadi kekurangan dari skripsinya mahasiswa KPM itu kadang dia cuma baca data. Jadi kayak berdiri sendiri-sendiri gitu. Untuk apa ada tinjauan pustaka kalau nggak dipanggil lagi ketika pembahasan gitu. Jadi kan ada tinjauan pustaka. Si tinjauan pustaka tuh harusnya dipanggil lagi ketika pembahasan. Misalkan kita menemukan oh ternyata gaya bermedia sosial anak-anak zaman sekarang tuh sangat dipengaruhi oleh keluarga mereka misalnya. Tapi ya udah gitu cuman membaca data aja bahwa oh ini signifikan, ini tidak signifikan, itu salah. Yang harus dilakukan adalah kan kita sudah melakukan tinjauan pustaka. Kita tahu dong penelitian-penelitian mana yang familiar dengan kita, penelitian-penelitian mana yang mirip dengan kita. Harusnya itu dipanggil lagi. Hasil penelitian ini serupa dengan apa yang sudah dilakukan Nirnawati di tahun 2020 yang menyatakan bahwa misalkan apa gitu. Jadi harus dipanggil lagi sebetulnya di hasil penelitian. Nah, cuman masalahnya itu yang jarang dilakukan. Itu Dian kurang lebih soal familiarity. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Oh, Dian masih belum puas, silahkan. Ya Bu, izin bertanya misalkan kita membuat sebuah judul terkait misal keefektifan web edukasi untuk pencegahan seks bebas gitu ya Bu. Nah di tinjauan pustaka itu menaruh dari penelitian sebelumnya, misal dari Nagamatsu dari Jepang bahwa website ini itu terbukti efektif untuk pencegahan seks bebas. Nah nanti berarti dibahas di yang Ibu tadi bilang itu. Iya, harusnya dipanggil lagi pas hasil. Oh iya. Terima kasih Bu. Jadi nggak cuman dipajang jadi kayak seolah-olah kita tebel gitu ya skripsinya, tapi itu nggak dipanggil lagi. Itu kekurangan mahasiswa KPM tuh. Saya suka gemes kalau ujian kamu cuma baca aja gitu, nggak dikaitkan dengan teori atau empiris yang sudah kamu temukan sebelumnya. Itu kan sebetulnya itu adalah bagian dari familiarity gitu, harusnya dipanggil lagi. Leoni, silakan Leoni. Oh iya Bu, saya izin bertanya Bu, berdasarkan yang udah Ibu jelasin itu, intinya kenapa di dalam tulisan ilmiah atau skripsi itu kayak memosisikan peneliti dalam relasinya dengan peneliti lain, itu kenapa penting gitu Bu di dalam sebuah tinjauan pustaka yang ada di dalam tulisan ilmiah seperti itu Bu? Oke, bagus pertanyaannya Leoni. Kenapa sih kita penting untuk memposisikan peneliti dalam relasinya dengan peneliti lain? Karena penelitian di ilmu sosial itu nggak boleh ngarang. Nggak boleh kita tiba-tiba punya ide, kenapa ya? Misalkan kita meneliti, kenapa polisi perutnya gendut misalnya? Iya, kita nggak bisa meskipun itu benar ya. Tapi yang nggak bisa, kita tiba-tiba punya ide untuk meneliti itu tuh nggak bisa ya. Meskipun itu bukan penelitian ilmu sosial sih. Tapi apa ya, misalkan kita meneliti ngaruh nggak ya misalnya etnis dengan kebiasaan dengan intensitas membuka Instagram. Kita kepikiran tuh, saya mau meneliti nih kayaknya etnis nih berpengaruh deh dengan intensitas membuka Instagram. Itu kalau kita tidak ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang itu tuh nggak boleh, itu namanya ngarang gitu. Jadi meskipun penelitian ilmu sosial itu nanti kita bisa gunakan software ya, misalkan SPSS untuk menguji hubungan ataupun hubungan ataupun pengaruh dari variabel X dengan variabel Y, namun penentuan variabel X-nya apa, Y-nya apa tuh harus jelas. Nah kemarin ketika saya sidang menguji mahasiswa, si mahasiswa itu meneliti tentang ini seolah-olah kayak benar penelitiannya. Penelitiannya dia meneliti tentang bagaimana pengaruh efektivitas program CSR dengan citra perusahaan. Efektivitas program CSR dengan citra perusahaan. Dia menuliskan dalam tinjauan pustaka. Dia punya pustaka tentang bagaimana mengukur efektivitas perusahaan, efektivitas CSR dia punya. Dia punya pustaka tentang citra perusahaan itu apa, dia punya. Tapi dia nggak punya pustaka tentang penelitian terdahulu yang
yang juga menghubungkan antara citra perusahaan dengan efektivitas program CSR. Itu dibantai, apa ya bahasanya ya, serem amat dibantai. Itu jadi bahan pembantaian penguji. Jadi kenapa kamu mengaitkan X dengan Y? Memangnya ada penelitian sebelumnya yang mengaitkan X dengan Y gitu. Jadi itu kenapa kita penting untuk memposisikan peneliti dalam relasinya dengan penelitian lain. Artinya penelitian yang kita lakukan itu harus pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, meskipun konteksnya nanti kita buat beda. Misalnya kita mau melihat bagaimana pengaruh perceraian orang tua dengan pendidikan anak misalnya. Itu banyak yang meneliti, tapi konteksnya rupanya di negara maju. Jarang yang meneliti di negara berkembang. Boleh. Jadi kita punya relasi dengan penelitian lain. Artinya kita meneliti sesuatu yang sudah diteliti orang, tapi konteksnya beda. Yang itu di negara maju, kita di negara berkembang. Kita mau meneliti soal ini, kenapa sih komputer saya tuh? Bentar ya. Si mute ya. Ntar ya, komputer saya bermasalah, jadi sementara saya pakai handphone dulu sambil nunggu komputernya saya nyalakan lagi. Jadi gitu Leoni kira-kira. Jadi kenapa kita harus memposisikan diri, karena gitu. Jadi kita harus punya teman. Artinya yang meneliti hal yang serupa di masa lampau. Cuman kita memberikan kebaruan. Jadi tetap ada kebaruannya gitu yang kita tawarkan. Misalnya tadi sama-sama meneliti soal family left behind atau keluarga yang ditinggalkan oleh TKI. Tapi kita lebih meneliti ke perempuan yang ditinggalkan, bukan laki-laki yang ditinggalkan gitu. Jadi sama tapi ada kebaruan. Kira-kira gitu kurang lebih soal yang memposisikan itu. Ada lagi? Bu, terima kasih Bu. Ya silahkan. Tapi saya nggak bisa buka slide-nya dulu. Saya nyalain dulu ini. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kita masih di 6.2 ya. Kalau sambil buka slide-nya boleh. Sambil nunggu saya buka komputernya lagi. Ada yang mau coba sharing? Judul penelitiannya apa? Tujuannya apa, dan pustaka yang nanti akan ditulis dalam Tinpus itu apa saja, silahkan. Nanti coba saya komentari sambil nunggu ini. Ibu izin bertanya lagi Bu. Oh ya, boleh silahkan Leoni. Iya, tadi kan Ibu mengatakan karena kita butuh melihat peneliti yang lalu gitu, kita nggak bisa ngarang. Seandainya di dalam penelitian kita itu Bu, topik kita itu adalah topik yang baru dibahas, istilahnya ya kita pelopor pertamanya dalam penelitian itu. Nah kalau begitu Bu, kita harus merujuk ke penelitian lain yang lama atau itu gimana ya Bu? Kalau misalnya kita sebagai pelopor topik yang pertama gitu Bu. Oke. Itu kan penelitiannya berarti bukan eksplanatori ya. Kalau yang baru tuh biasanya penelitiannya eksploratory.
dan itu jarang dilakukan sih. Biasanya kalau di KPM itu memang penelitian yang diminta untuk skripsi itu adalah penelitian eksplanatori, bukan eksploratori gitu. Karena eksploratori itu saya rasa untuk mahasiswa S1 itu akan sangat berat, karena dia benar-benar harus baru kan. Jadi kalau dia benar-benar baru, itu juga dia nanti akan kesulitan ketika menemukan tinjauan pustaka dan sebagainya. Jadi dia pasti menemukan tinjauan pustakanya, tinjauan pustaka yang mirip-mirip aja gitu. Tapi biasanya kita tuh emang tidak baru yang baru-baru banget ya. Misalkan penelitian soal COVID-19 pun, mahasiswa bimbingan saya semuanya itu penelitiannya dikaitkan dengan COVID. Misalkan salah satu mahasiswa bimbingan saya yang terbaru, itu dia meneliti tentang bagaimana strategi nafkah pedagang di kantin kampus IPB di masa COVID. Itu juga kan baru banget ya. Ya, kita bisa bilang mungkin dia juga jadi orang pertama yang melakukan penelitian itu. Tapi kan tetap aja, dari familiarity-nya itu adalah dia tetap akan mencari penelitian yang terkait dengan strategi nafkah. Pasti ada. Dia akan tetap mencari soal strategi nafkah yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di sektor informal, karena pedagang itu kan bagian dari sektor informal. Dan juga ini penelitian sektor informal non pertanian gitu. Jadi tetap aja dia akan tetap melihat familiarity itu. Dia akan tetap menemukan kedekatan-kedekatan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun tidak secara gamblang dituliskan pedagang kantin kampus IPB. Artinya sebaru apapun, itu tetap ada penelitian terkait yang mirip dengan dia gitu. Nggak mungkin kayak tadi misalkan ekstrimnya adalah dia ingin melihat bagaimana pengaruh etnis terhadap kebiasaan membuka internet. Itu kan kalaupun tidak ada penelitian terdahulu, kita tuh harus punya argumentasi logis kenapa kita meneliti itu gitu. Apakah ada data yang menunjukkan bahwa etnis Sunda misalkan itu selalu membuka internet, selalu membuka Instagram, sedangkan etnis Padang lebih suka membuka Cookpad gitu misalkan karena lebih suka masak. Kalau ada data tentang itu boleh terus kemudian dilakukan penelitian serupa, itu yang baru banget kan. Tapi tetap harus ada argumentasi logis untuk dituliskan dalam tinjauan pustaka kenapa meneliti itu gitu. Leonie, itu dari saya kira-kira. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Yang baru sebaru-baru banget jarang kayaknya. Makanya kan kita diminta untuk menuliskan dulu SP, membuat laporan SP itu karena kita untuk mencari itu supaya kita mencari penelitian terdahulu yang relate dengan kita. Ini nampaknya mungkin Zoom, karena tadi saya malah pakai Zoom, suami saya mungkin lagi dipakai di kantor. Sebentar ya, saya off cam dulu.
Oke, saya sudah kembali lagi. Gimana Leoni? Oke, puas? Ada pertanyaan lagi? Ibu. Aman ya, sekarang kita buka lagi ininya. Nampaknya komputer saya ini nggak bisa, ini apa namanya, tidak bisa nganggur. Kalau nganggur dia kayak sleep gitu ya, tiba-tiba mati dan susah hidup lagi. Jadi harus selalu digoyang mouse-nya. Oke, sudah terbuka lagi. Oke, kita lanjutkan masih di 6.2, kita lihat lagi. Ini tadi sudah, terus, nah, di mana sih posisi tinjauan pustaka? Kita coba lihat ini ya. Ini contoh daftar isi tinjauan pustaka tuh ada di dalam bagian pendekatan teoritis. Jadi ada bab 2. Ini kalau ini skripsi ya. Jadi bab 2 itu pendekatan, ini bukan skripsi kayaknya ya. Ini proposal. Ini untuk proposal, bab 2 tuh pendekatan teoritis, 2.1-nya itu adalah tinjauan pustaka. Nah, saya kasih contoh bagaimana posisi tinjauan pustaka di masing-masing di masing-masing tugas akhir yang ada di KPM. Jadi di KPM itu ada studi pustaka, proposal, dan terakhir skripsi. Saya tunjukkan bagaimana perubahan dari satu tugas akhir ke tugas akhir lainnya. Pertama untuk SP, saya coba buka yang bimbingan saya. Pertama untuk SP ya. Ini untuk studi pustaka. Jadi ini adalah salah satu contoh laporan studi pustaka mahasiswa bimbingan saya, Suci Amalia, yang menulis mengenai analisis gender dalam mobilitas penduduk. Terus kalau kita lihat, teman-teman akan membuat ini, tapi versi mini, jadi jurnal yang dibacanya tidak sampai 12, hanya 3. Nah gini, jadi bab 1 SP, itu pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian, dan metode penulisan. Nah bab 2 itu adalah ringkasan dan analisis pustaka. Jadi teman-teman nanti ketika menulis laporan studi pustaka dari BMI, itu bab 2 hanya akan meringkas. Jadi yang tadi di paste itu tuh sebetulnya di ringkasan. Tapi tinjauan pustaka itu adanya di sini, di analisis dan sintesis. Jadi dia sudah meringkas, misalkan ada 12, dia cari ide itu dari 12. Semuanya terkait dengan semuanya terkait dengan gender dan mobilitas penduduk. Lalu di analisis dan sintesis dia buat seperti ini, konsep mobilitas penduduk dan juga ada gender dan mobilitas penduduk, gitu kurang lebih. Nah inilah letak tinjauan pustaka tuh adanya di sini. Lalu kalau di proposal adanya di mana? Kalau di proposal adanya di sini. Supaya enak melihatnya, kita pakai punya Suci lagi supaya kita bisa lihat bagaimana transisi dari transformasi dari satu tugas akhir ke tugas akhir lainnya. Ini proposalnya. Nah, ini proposal. Tinjauan pustaka ada di sini. Tadi teman-teman ingat ya, di bab 2-nya SP itu ringkasan pustaka, bukan tinjauan, meringkas, ringkasan pustaka. Di bab 3-nya baru analisis dan sintesis. Lalu analisis dan sintesis yang dia buat di bab 3 SP itu dia taruh sebagai bab 2 dari
ini bab 21 lah ya, 2.1 karena bab 2-nya adalah pendekatan teoritis. Nah, tinjauan pustaka tuh ada di sini. Konsep migrasi, karakteristik demografi dan sosioekonomi, misalkan konsep merantau, pola merantau karena dia mau tentang Minang. Lalu konsep gender, dan ini ada gender dalam tahapan migrasi. Jadi jangan cuman variabel X dan variabel Y-nya yang dibuat terpisah, tapi juga harus ada perkawinan antara variabel X dan variabel Y yang ditulis dalam tinjauan pustaka untuk menunjukkan bahwa penelitian kita tuh bukan penelitian ngarang gitu. Kita tuh mengawinkan dua variabel tuh atas dasar gitu. Nah, ini dasarnya. Jadi dia menuliskan dalam gender dalam tahapan migrasi. Itulah gambarannya. Kalau deskripsi kita masih lihat punya Suci misalnya, deskripsinya kayaknya. Nah, kalau deskripsi tinjauan pustaka ada di bab mana ya? Kita lihat. Deskripsi dia ada di, nah ini dia deskripsinya. Di bab 2 masih bab 2 ya, 2.1 tinjauan pustaka. Ya masih nggak ada perubahan sih kayaknya. Oh, ada dampak migrasi satu tambahan. Jadi sangat bisa berubah. Konsep migrasi, karakteristik, konsep merantau, pola merantau, konsep gender dan ini dia salah. Konsep gender dalam tahapan migrasi lalu dampak migrasi gitu. Jadi dia ada di bab 2 pendekatan teoritis itu. Kurang lebih gitu posisinya. Jadi teman-teman bisa kebayang si tinjauan pustaka itu harus ada di mana. Nah, ini yang dicontohkan dalam PPT. Terus, nah ini kali ya, ini proses menulis tinjauan pustaka. Proses menulis tinjauan pustaka itu ada di sini ada beberapa yang dijelaskan. Silahkan kalau ada pertanyaan, bagaimana cara membuat tinjauan pustaka. Tapi kalau saya boleh ceritakan ya, bagaimana cara menulis tinjauan pustaka selain yang ada di dalam PPT ini. Kalau saya, hal yang saya lakukan biasanya, apakah seorang dosen juga copy paste? Copy paste dulu, saya copy paste dulu. Tapi itu tidak saya masukkan dalam, saya tidak masukkan dalam tulisan saya, enggak. Jadi saya tuh misalkan gini, saya baca 12 jurnal nih, kan suka lupa ya, kalau nggak di copy paste dulu tuh nanti lupa yang hasilnya ini dengan ini tuh tadi ada di jurnal mana ya gitu. Jadi saya selalu buat misalnya jurnal 1 ini gitu, identitas jurnalnya apa, terus saya copy paste tuh yang penting-penting dari jurnal 1 di copy paste sampai dengan jurnal ke-12 misalkan. Kalau teman-teman kan 3 jurnal ya, copy paste aja dulu yang penting. Nah, setelah di copy paste nih, kita punya 3 copy paste nih, jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Terus kita sekarang coba golongkan yang dampak sama yang dampak. Misalkan kita mau meneliti soal pernikahan anak, dari jurnal 1 kita temukan faktor, kita temukan dampak. Dari jurnal 2 kita temukan faktor, kita temukan dampak, kita temukan karakteristik misalnya. Dari jurnal 3 kita temukan dampak, faktor, terus apa gitu misalnya. Nah, terus kita golongkan tuh si faktor, kita golongkan dengan faktor. Jadi faktor dari jurnal A, faktor dari jurnal B, faktor dari jurnal C, golongkan. Faktor terus dampak dari jurnal A, dampak dari jurnal B, dampak dari jurnal C kita golongkan. Terus kita, ya udah kalau udah digolongkan kita tinggal jahit gitu. Jadi enak menjahitnya. Kalau kita sudah melakukan itu lebih dulu. Jadi apakah copy paste boleh Bu? Boleh, sangat boleh. Tapi gitu, jangan dimasukkan dalam tulisan kita. Copy paste itu hanya dilakukan dalam oret-oret lah bahasanya gitu. Jadi di belakang layar aja gitu. Untuk memudahkan kita ketika menjahit dan mereproduksi kata-kata. Nanti kita belajar membuat parafrase. Ai kepencet atau mau nanya? Izin bertanya, Ibu. Oh, memang mau nanya. Yuk, silahkan Ai. Di yang proses ini kan tadi ada dari siapa ya? Oh, sebentar. Yang mana? Dari yang dari Eton ya? Yang dari hierarki sumber pustaka Eton itu. Oh, yang ini? Ya. Ya. Tadi saya belum sampai sini. Ya, terus? Iya, itu kan di sana kalau nggak salah di bagian yang berita dari koran. Itu apakah harus korannya itu berarti dalam bentuk elektronik juga boleh kan Bu? Maksudnya dari Boleh. berita-berita di web Kompas itu tidak hanya yang koran ini. Ini bisa banget. Bahkan ya,
kalau teman-teman belajar di komunikasi itu kan ada yang namanya analisis isi ya, analisis isi atau apa sih gitu. Nah itu sangat bisa dijadikan, kalau di analisis isi memang isinya dari koran-koran segala macam tuh kemudian dijadikan tulisan tuh bisa. Nah cuman kalau dalam skripsi itu koran bisa, tapi biasanya hanya 5%-an aja, maksudnya sedikit lah gitu, jadi jangan sampai semuanya dari koran. Nanti ada kok caranya bagaimana mengutip dan bagaimana caranya membuat pustaka, daftar pustaka dari koran tuh gimana tuh, nanti ada caranya. Korannya boleh elektronik, boleh koran, ya kalau emang yang print masih ada ya, kayaknya jarang juga sih. Anak saya itu bahkan nggak tahu koran itu gimana bentuknya, saking nggak pernah ada koran di rumah. Baik Ibu. Terus Ibu izin tanya lagi, nih kan ada artikel level 1 ya Bu, itu yang kayak gimana Ibu? Pustaka harus digunakan bersama dengan artikel level 1 dan cukup 5% dari artikel level 1 itu artikel-artikel ini ilmiah populer. Ilmiah populer, iya betul, ilmiah populer. Jadi, saya takut ketukar-tukar. Dia ilmiah tapi populer, yang kayak ada di Trubus itu kan jadi soal ujian BMI. Jawabannya adalah Trubus. Jadi ilmiah tapi di koran gitu. Jadi bukan karena seperti gosip gitu, bukan gitu. Itu artikel level 1, tapi memang hanya boleh dikit sih, nggak boleh banyak. Bahkan kayaknya ya artikel di koran tuh masih lebih mending daripada kalian ngambil dari blog, meskipun blognya itu ditulis oleh Emil Salim misalkan. Ya nggak bisa. Jadi lebih baik mencari tulisan Emil Salim di koran daripada ngambil dari blognya Emil Salim. Oke, baik Ibu. Makasih. Ini hierarkinya betul ya. Jadi ini diperhatikan hierarkinya. Jadi paling baik itu adalah tentu saja dari jurnal. Nah, cara ngecek jurnalnya, cek sendiri ya caranya ya di sini. Jadi kalian harus mencari yang namanya kalau di jurnal bahasa Indonesia itu Sinta namanya. Jadi bisa Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Makin kecil angkanya itu makin baik. Nah, jurnal Sodality itu udah Sinta 2. Tapi kalau jurnal internasional biasanya kita pakai Q1, Q2, Q3. Ada caranya untuk melihat itu. Nah, ini cuman yang dicontohkan adalah Sinta. Jadi masuk ke sinta.ristek.brin.go.id. Terus nanti cari ada. Misalkan masukin Sodality di situ, itu keluar di sini Sinta 2. Jadi kalau kalian menemukan jurnal, mau ngecek itu jurnalnya bagus atau enggak, masuk aja ke BRIN ini, situs Ristek BRIN, terus masukin nama jurnalnya, nanti ketahuan dia Sinta berapa, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, ataukah dia memang tidak terakreditasi Sinta. Kalau tidak terreputasi Sinta, berarti jurnal itu kurang baik sih. Tapi ya untuk belajar kan tidak masalah sih. Tapi usahakan jurnalnya adalah jurnal yang bereputasi atau terindeks Sinta dengan Sinta tertingginya S1. Nah, Sodality ini S2. Di KPM itu jurnalnya sudah S2 kok, kecuali JSKPM, jurnal SKPM, karena JSKPM kan dia jurnal skripsi, cuma jurnal skripsi. Fitra Nuril Fajar silahkan. Ya Ibu, izin bertanya. Kalau misalnya kita kan mau ngasih tesis ya Bu. Misalnya ada dalam jurnal itu pendapat dari penelitian A misalnya. Itu tuh nanti kalau kita ngambil si A ini, kita bilang kayak gini nggak sih Bu? Dalam penelitian B, menurut A, kayak gitu, atau langsung boleh langsung dari A atau gimana? Nah, itu bagus Fajar nih ingatkan. Itu harus dituliskan. Misalkan Fajar ngambil penelitian, Fajar tuh ngambil cerita soal teori Malthus, tapi dari tulisan saya. Berarti harus dituliskan bahwa Malthus dalam Nurdinawati. Jadi jangan ujuk-ujuk Malthusnya aja, itu nanti bagian dari plagiarisme. Bagian plagiarisme tuh kayaknya waktu sesi UTS kan ya. Jadi harus disebutkan. Tapi saran saya, selama si buku yang asli itu bisa dicari, hindari kata dalam, karena itu jadi salah satu bagian penilaian juga dalam proposal skripsi. Ketika tidak ada kata dalam, itu baik gitu. Jadi saya sih selalu mencari buku aslinya supaya kita bisa bisa mengklaim itu tanpa ada dalam Nurdinawatinya gitu. Jadi bisa ditulis di situ. Nah, tips bagaimana cara mencari pustaka yang baik. Kalau saya sebutkan bahwa ini adalah teknik snowball. Kenapa teknik snowball? Karena gini caranya. Misalkan kalian menemukan satu jurnal, bagus nih jurnalnya. Cek tuh daftar pustakanya di belakang. Nah, dari daftar pustaka yang ada di belakang, cari di Google mana yang ada. Nah, terus kita buka. Nanti dari itu lihat lagi daftar pustakanya dia.
terus kita coba cari di Google, kita baca lagi punya itu, gitu. Jadi selalu gitu. Itu yang namanya teknik snowball, karena kita terus si bola itu terus membesar gitu. Jadi ngelihat dari sini, dia meninjau pustaka mana aja, kita baca gitu. Lakukan hal itu terus menerus daripada kita langsung search di Google terus tulisan kita kemana-mana gitu. Jadi kalau kita udah nemu jurnal yang bagus, menurut saya sih mendingan kita ikutin pustakanya dia baca apa, kita ikutin gitu, daripada kita searching asal di Google, karena banyak banget jurnal antah berantah yang kita bisa dapatkan di Google yang kita nggak tahu gitu reputasinya baik atau tidak. Itu Fajar. Oh iya Ibu, satu lagi mungkin ya. Kan misalnya kan kata Ibu tadi kalau misalnya kita langsung ngambil aja nih dari si bukunya atau karyanya gitu. Tapi saya kan pernah ya Bu, kayak ngambil nyari langsung. Terus itu tuh ternyata nggak sesuai sama ketentuan dari misal jurnalnya itu kan minimal 10 tahun, tapi dia malah kayak 12 tahun ya. Itu jadi lebih baiknya kita mending ngambil ada kata dalamnya ya Bu, kalau kayak gitu. Ya, setahu saya ya memang kalau untuk kita memasukkan dalam jurnal-jurnal internasional misalkan itu harus 10 tahun terakhir atau berapa puluh tahun terakhir gitu. Padahal kalau yang namanya ilmu sosial itu kan kadang kita masih pakai teori-teori lama gitu. Jadi triknya memang gitu. Jadi saya misalkan teori migrasi emang ada yang baru. Kan nggak ada gitu ya, mau nggak mau kita harus pakai teori migrasi yang lama yang tahun 60-an, tahun 70-an gitu. Jadi triknya memang gitu, jadi kita seolah kayak pakai dalam gitu. Jadi kita pakai teori itu tapi dalam penelitian orang yang tahunnya lebih baru supaya tulisan kita bisa lolos di jurnal itu. Tapi kalau tidak ada batasan itu, saya rasa nggak masalah sih. Kalau itu sifatnya teori ya, Fajar ya. Kalau sifatnya empiris, cari empiris selalu yang terbaru. Jangan cari penelitian yang lama. Jangan, penelitian itu selalu cari yang baru. Tapi kalau teori nggak masalah. Teori kan memang jarang lama ya berkembangnya gitu. Tapi kalau penelitian itu harus selalu baru, jangan pakai yang lama. Jangan kita meneliti lagi soal bagaimana penerapan keluarga berencana di masa Orde Baru yang nggak cocok dong gitu. Konteksnya kan sekarang nggak gitu. Jadi nggak masalah kita pakai teori yang lama. Tolong bedakan antara teori dengan empiris. Kalau empiris itu hasil penelitian, sedangkan kalau teori itu kayak hasil pemikiran yang udah lama gitu ya, dan itu nggak masalah lama. Tapi kalau jurnal selalu cari yang baru. Kalau memang disyaratkan bahkan teori pun harus yang baru ya gitu, bisa pakai cara yang tadi Fajar lakukan, ngutip dari penelitian orang supaya tulisan kita bisa lolos di jurnal itu Fajar. Iya, makasih Ibu, jelas. Ya, sip. Nah, kita lanjut lagi karena sudah jam segini, takut. Sedikit saja saya cuma mau bilang ini. Jadi cara menyusun tinjauan pustaka teman-teman bisa melakukan dengan beberapa cara ya. Di sini caranya bisa kronologis, tematik, metodologis, teoritis. Kalau kronologis pakai tahun. Kalau tematik itu ya sesuai tema, metodologis itu sesuai metodenya, teoritis itu sesuai teorinya. Tapi kalau saya penelitian di skripsi dan yang umum itu pakainya tematik sih. Jarang yang pakai kronologis, metodologis, apalagi teoritis. Jadi biasanya pakainya tematik. Itu gini. Ini kan tema. Konsep gender, pengaruh utamaan gender itu kan per tema. Tapi nggak ada juga kan contohnya kalau yang kalau yang kronologis kan nggak ada contohnya juga. Tapi kalau kronologis tahun pakai tahun. Misalkan gender dan mobilitas penduduk dalam kurung 1990 sampai 2000. Itu penelitian tahun 1990 2000 2010 periode 2000 2010 itu. Tapi kan aneh juga ya, kita susah gitu ngejahitnya kalau enakan pakai tema sih menurut saya. Gitu. Dan paling ini nih tips-tips lain lah. Jadi memang kita membuat parafrase, jadi menghindari plagiarisme. Jangan sampai plagiat. Kalau nanti deh ada ketika bab kutipan minggu depan saya jelaskan yang dimaksud plagiat itu akan seperti apa. Nah, ini contoh membuat tinjauan pustaka. Ini juga bimbingan saya dan Bu Eka kayaknya soal pengasuhan cucu. Oke, cukup saya rasa karena beberapa sudah disampaikan juga di PPT bernarasi. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terakhir 9:45, bolehlah 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau sudah cukup jelas. Oke,
kalau sudah cukup jelas, kira-kira itu gambaran mengenai tinjauan pustaka. Jadi teman-teman harus ingat bahwa dalam membuat tinjauan pustaka bukan meringkas, tapi meninjau. Artinya dia evaluatif. Jadi jangan sekali-kali meringkas, karena begitu teman-teman menulis plek-plekan apa yang ada dalam pustaka, lalu ditulis plek-plekan dalam tulisan teman-teman, maka teman-teman harus men-treatnya sebagai kutipan langsung, bukan sebagai tulisan biasa. Nanti minggu depan kita belajar bagaimana kutipan langsung, bagaimana kutipan tidak langsung. Begitu kita plek-plekan nih, nggak diubah dari aktif ke pasif, misalkan sesederhana dari aktif kita ubah jadi pasif, kan itu udah parafrase ya, meskipun parafrase yang level rendah. Kalau kita sampai plek-plekan titiknya segala macam, komanya ada di mana, kita copy paste itu kita masuknya udah kutipan langsung. Kalau tidak di-treat sebagai kutipan langsung, maka itu plagiat. Jadi berhati-hatilah. Jadi, dan jangan lupa ketika membuat tinjauan pustaka sangat boleh untuk membuat copy paste dulu, tapi dalam rangka itu oret-oretan. Sedangkan ketika menjahitnya kita harus membuat parafrase sendiri. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi besok dalam praktikum dan minggu depan untuk bagaimana cara membuat kutipan yang baik. Mudah-mudahan sih dengan BMI-nya semester 3, jadi masih ingat ketika nanti menulis studi pustaka, nggak kejauhan gitu.